Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masih ada di halaman yang ke-9. Pelajaran sebelumnya kita sudah menggunakan kata tanya mengenai kalau kita ingin mengetahui atau kita ingin mengetes sebuah benda, tentu saja bukan manusia, tidak berakal, maka kita akan menggunakan ma, ya, yang artinya adalah apa, ya. Ma hadza berarti apa ini, hadza artinya ini, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang akan kita tanyakan itu adalah manusia? Apakah ke manusia kita akan menggunakan apa ini? Ya, kita datang dengan teman, kemudian ditanya teman kita tuh apa ini, ya, tentu saja dia akan tersinggung, ya, karena apa itu untuk yang tidak berakal. Maka untuk manusia, untuk menanyakan jati diri seseorang, kita menggunakannya itu man. Man artinya adalah siapa. Maka kalau digabungkan dengan hadza, man hadza artinya adalah siapa ini. Ini adalah kalimat istifham, ya, kalimat tanya. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan man hadza seperti yang ada di sini. Silakan dibaca. Man hadza? Hadza tabibun. Dah, stop dulu. Man hadza? Hadza tabibun. Nah, kalau kosakata yang baru yang ada di pelajaran ini adalah kata tabibunnya, ya. Tabibun seperti yang terlihat di gambar, ada seorang dokter menggunakan stetoskop. Maka tidak ragu lagi bahwasanya tabib adalah seorang dokter. Man siapa, haza ini, kemudian tabib adalah dokter, maka bisa diterjemahkan. Man haza siapa ini, kemudian jawabannya adalah ini adalah seorang dokter. Berikutnya. Man hadza? Hadza waladun. Nah, man haza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini adalah seorang anak laki-laki. Karena memang gambarnya adalah anak laki-laki, ya. Berikutnya. Man hadza? Hadza talibun. Nah, man hadza? Hadza talibun. Di sini talib di situ adalah gambarnya adalah seorang mahasiswa, ya, walaupun mungkin seperti seorang syekh, ya. Saya bawa enggak, itu maksudnya itu adalah seorang mahasiswa. Ya. Oke, berikutnya lanjutkan. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Bagus. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Bukan, ini adalah laki-laki yang sudah dewasa. Seorang laki-laki, ya. Sama-sama laki-laki, cuman kalau waladun masih kecil, rajulun sudah besar. Berikutnya. Lanjutkan ke halaman berikutnya. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Bagus, ya. Jadi kalau kita walaupun menggunakan sama-sama hadza, tapi ya kita bisa melihat yang ditunjuk dengan hadza, benda atau manusia. Kalau benda kita akan menggunakan ma. Kalau manusia kita akan menggunakan man. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan apa ini? Ketika kita melihat sebuah benda yang baru, misalkan seperti benda yang ada di hadapan kita ini, saya pasti akan mengatakan apa ini. Saya tidak akan menggunakan siapa ini, gitu, ya. Kemudian orang yang ada di depan saya, itu saya pasti akan menggunakan siapa ini. Saya tidak akan mengatakan apa ini. Ya, pasti dia akan tersinggung. Bahasa Indonesia sendiri, kita sebagai orang Indonesia itu sudah nggak usah diajarin, itu tahu bagaimana penggunaan apa dan bagaimana penggunaan siapa. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Mana yang menggunakan man, mana yang menggunakan ma, jangan sampai tertukar. Tertukar man dengan ma berarti tertukar berakal dan tidak berakal. Apa jadinya kalau seseorang yang berakal digunakan dengan ma, dia akan tersinggung. Gitu, ya. Silakan dilanjutkan. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Stop dulu. Di kalimat yang tadi ada masjidun, kosakata masjidun tadi sudah, ya, ada gambarnya di situ. Kemudian di situ ada man hadza? Hadza tajirun.
Tajirun di situ artinya adalah pedagang. Bukan tajirun versi orang Betawi. Kalau orang Betawi tajirun itu orang kaya ya. Nah, kalau misalkan tajirun untuk orang kaya, goniyun apa gitu ya, bingung ya. At-tajiru goniyun, orang tajir, orang kaya itu kaya, bingung ya. Jadi tajirun di situ maksudnya itu adalah pedagang. Kemudian kalimat berikutnya adalah hadza kalbun. Ini adalah kalbun seperti yang terlihat di gambar ya. Walaupun gambarnya kurang jelas ya. Kalbun adalah dogi ya. Kalbun adalah anjing. Nah, makanya saya kurang tahu nih. Sepertinya di dalam bahasa Indonesia kalbun justru artinya adalah hati ya. Nah, kalbun justru artinya adalah hati, bahasa Indonesia yang resminya ya. Sebelum dikenalkan oleh dipopulerkan oleh Agim dengan MQ-nya dengan menggunakan kolbu ya. Nah, seperti kalau dilihat ke sastra-sastra Indonesia yang klasik, kalbu itu adalah hati. Seperti misalkan kata-katamu menusuk kalbu, gitu kan ya enggak? Nah, artinya kata-kata kamu menusuk hati. Nah, kalau dibawa ke sini kata-kata kamu menusuk dogi. Nah, itu kan artinya jadi sangat jauh sekali. Makanya ketika Agim tahu krusialnya seperti ini, perbedaan antara kop dengan kap, beliau menulisnya itu dengan MQ kolbu ya. Nah, maka kalau misalkan oh ya, kemarin tuh ada salah seorang murid saya bertanya itu kan, karena dia ingin mengoreksi tapi kurang berani. Jadi bibinya baru punya anak gitu kan. Nah, terus bibinya itu ngelihat di buku, di situs-situs kan suka ada nama-nama anak apa dan seterusnya gitu kan. Nah, terus yang bikin kaget adalah ternyata bibinya itu memberi nama anaknya itu dengan kalbi ya. Ya, dia maksud hati ingin memberi nama anaknya itu dengan kolbi, hati saya, tapi dia menulisnya dengan kalbi, my doggy ya. Ini tentu sih sangat berbahaya ya. Oke, jadi kalbun artinya adalah dogi. Silahkan lanjutkan. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun, la hadza kittun. Dah. Ahadza kalbun, la hadza kittun. Apakah ini dogi? Bukan, ini adalah kittun ya. Kittun adalah kucing. Ingatnya ke Hello Kitty aja ya. Kittun, kitty mirip-mirip ya, sama artinya kucing juga. Berikutnya. Hadza himarun. Nah, seperti yang terlihat di gambar, himar adalah keledai ya, jangan ketukar, bukan kedelai. Himar adalah keledai. Berikutnya. Ahadza himarun, la hadza hisanun. Ahadza himarun, apakah ini keledai? La hadza hisanun, bukan, ini adalah kuda ya. Himar keledai, hison artinya adalah kuda. Silakan. Wa ma hadza jamalun. Nah, wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, seperti yang terlihat di gambar, jamalun adalah unta. Jamalun adalah unta, bukan nama orang Bapak Jamal, bukan ya, hati-hati ya. Nah, tapi banyak orang ya, kita sering lihat ada beberapa orang bapak-bapak namanya itu adalah Jamaluddin ya. Apakah artinya adalah unta agama? Bukan ya. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Jamaluddin yang dijadikan nama orang, itu di depan mimnya itu ada alifnya. Jim, kemudian mim, kemudian alif, kemudian lam. Itu maksudnya. Jamaluddin maksudnya adalah keindahan agama. Itu yang diinginkan oleh orang tua ketika memberikan anak nama kepada anaknya dengan Jamaluddin. Jadi bukan Jamaluddin. Nah, masalahnya adalah si Bapak Jamaluddin kalau disuruh nulis namanya sendiri, dia akan nulis unta agama ya. Dia lupa gitu ya. Nah, ibunya Jamaluddin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kaidah mad dalam bahasa Arab kalau di transliterasi ke dalam bahasa Indonesia itu jadi tidak ada. Jadi tidak diakui. Jadi tidak ada mad dalam tulisan transliterasi bahasa Indonesianya. Seperti kitab tadi ya, di dalam bahasa Arab kitab itu kan ada alifnya, 2 harokat, kitabun. Tapi ketika sudah di transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, sudah jadi bagian dalam bahasa Indonesia, a-nya itu 1. Kitab itu kan. Nah, celakanya kita mengenal kitab itu dari tulisan Indonesianya.
kita mengenal kitab itu dari versi pendek semua. Maka ketika dia menulis, disuruh menulis kitab dengan tulisan huruf hijaiyah Arab aslinya, dia akan menulis sesuai dengan sesuai dengan pendek tulisan Indonesianya kitab. Begitu juga dengan Jamaluddin. Dia akan menulis Jamal yang artinya unta. Tentu saja ini berbahaya sekali. Dinnya pun mungkin dia tidak pakai huruf ya. Harusnya kan Jamaluddin gitu ya. Dia mungkin nggak pakai huruf ya. Jamaluddin. Jim, mim, lam, dal, kemudian nun. Jamaluddin, dia mungkin akan nulis seperti itu. Ini yang banyak terjadi ya. Makanya kalau antum tidak mau rumit, antum beri nama anak antum tuh jangan yang bahasa Arab. Cukup Nanang, Dadang ya. Itu nggak terlalu rumit ya. Asep. Gitu. Jadi nggak bakal ditanya bagaimana tulisannya. Ya silakan dilanjutkan. Ma hada dikun. Nah, dikun seperti yang terlihat di gambar itu adalah ayam jantan ya. Nah, ada jenggernya ya. Jadi apa ini? Ini adalah ayam jantan. Berikutnya. Man hada mudarrisun. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, ini adalah guru. Berikutnya. Ahada qamisun. La hada mindilun. Hadza qamisun. Qamisun tadi adalah baju ya, baju kemeja. La hadza mindilun. Seperti yang terlihat di gambar, mindilun adalah sapu tangan. Berikutnya silakan dibaca. Iqra waktub. Ma hada qalamun. Man Nomor 2 ada di sampingnya ya. hada kalbun. Man hada tabibun. Hada jamalun. Ahada kalbun. La hada kittun. Ahada dikun. Naam. Ahada hisanun. La hada himarun. Hada mindilun. Ahada waladun. Naam. Man hada rajulun. Bagus ya. Di kalimat-kalimat barusan ada pertanyaan yang cuma dijawab dengan na'am saja. Kalau di yang lain la hadza kittun ya enggak. La adalah harfu jawab, kemudian hadza kittun adalah mubtada khobarnya. Sedangkan di yang na'am tadi tidak ada. Artinya apa? Boleh mubtada khobarnya dihapus. Asalnya ahadza dikun, na'am hadza dikun. Cuman hadza dikunnya dihapus. Jadi boleh tidak menghapus mubtada dan khobar sekaligus? Ya boleh, silakan saja. Buktinya adalah ini.